Saya bisa teruskan ya. Tak teruskan aja lah. Sini ya. Arahnya saya dari bawah sana masuk ke sini, terus masuk parit ini tempat ya. Nah ini kelihatan ya rumahnya tuh, putih-putih di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada hari ini bersama teman-teman kita alhamdulillah sudah menyelesaikan tiang tandon atau tiang profil, mengerjakan tadi ya tempatnya Mas Rohmat ya. Alhamdulillah sudah selesai. Terus untuk wastafelnya juga sudah selesai ya. Tandon juga sudah di atas. Alhamdulillah sudah dibaut dengan kuat, dengan kokoh. Insya Allah tidak ada amblas karena di bawahnya itu sudah menggunakan sepatu seperti itu, supaya tidak amblas ya. Di bawahnya digandeng, dikasih sepatu dan disue-sue seperti ini untuk menanggulangi amblas sebelah ataupun miring sebelah. Jadi disue seperti ini. Sepertinya ini suenya harusnya di sini ada lagi ya, di dalam ini hilang supaya kuat lagi, tapi ini sudah begini sudah cukup ya. Kalau kuat ini sudah tidak ada goyang sedikit pun, aman. Alhamdulillah diselesaikan hari ini, nggak sampai 1 hari ya, paling hitung-hitung setengah hari ya, hitungannya setengah hari bersama teman-teman. Ada Bang Madrim, Pak Asim, terus saya sendiri, Pak Tasrun, dibantu sama Pak Adi ya. Adi, alhamdulillah sudah selesai. Jadi sambil kita, karena berhubung waktunya sudah masih ada waktu, kita mau coba jalan-jalan melihat sekeliling daerah sini ya, karena saya mau coba jalan ke sana, arah ke sana. Masih berapa rumah ke sana yang belum dibersihkan ya. Saya mau coba jalan ke sana melihat keadaan di sini ya. Untuk tanggulnya Mas Rian tinggal bagian sudut yang sebelah sana, nanti tunjukkan dari sana ya. Tinggal sama sini ini. Ini mungkin sementara digandeng dulu sama punya Pak, siapa namanya ini, Pak Kamto ya, digandeng dulu supaya Mas Rahmat secepatnya bisa bikin gulutan ya. Oh, dari sini bisa kelihatan. Jadi sudut sana ya yang masih longsor terus itu ya, sudut sana sekarang dipagar pakai kayu karena di situ tuh bekas galian ya, galian alat kan dalam, jadi tanahnya tuh di bawah itu lumpur, jadi timbun pun longsor terus. Hari pagar pakai kayu baru ditimbun seperti itu. Baiklah teman-teman, kita lanjut petualangan ya. Kita mau belusuk-belusuk ke situ mencari sesuatu yang belum kita ketahui ya di dalam sana. Apakah di dalam sana, kita sambil berjalan melihat keadaan di dalam sana ya. Tapi nggak bisa pakai motor ya, tapi hanya bisa menggunakan bisa jalan kaki karena posisinya jalan cuma setapak ya. Nah, sudah selesai, kita istirahat. Dan kayunya ini sudah ditumbang. Ini kayu salam ya, ini kayu salam dari Kalimantan Utara. Ini kayu salam, ini keras kayunya sebenarnya. Rencana untuk jembatan di sini, karena Mas Rohmat itu nggak ada jembatannya, jadi rencana pakai jembatan ini dulu. Kayu salam ini sangat keras, kayunya kuat, keras. Nah, kita lanjut ke sana. Ini yang kemarin sudah dicangkuli Mas Rohmat, karena Mas Rohmat sebenarnya kalau ditanami sayur kangkung ataupun bayam, Mas Rohmat sempat panen ini kemarin. Cuman Mas Rohmat takut kalau alat nanti
pas lewat sini pas cuci parit ini ya. Nanti parit ini kan dibersihkan semua, takutnya sampai sini tanaman Mas Rohmat belum panen. Jadi sama Mas Rohmat dibiarkan. Padahal sudah berapa hari Mas Rohmat ini ngerjakan ini. Panjang loh. Ada lebih dari 20 meter loh ini kesananya. Tapi sama Mas Rohmat dibiarkan. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan saya untuk berpetualang ya. Halo Mas Bro. Mas Rian yang membantu Mas Rohmat bikin tanggul ya. Nah, tanggulnya itu ya kelihatan dari sini. Jadi harus dikasih pembuangan, nanti dikasih pipa supaya air yang di dalam itu tidak tergenang selalu ya. Tetap ada airnya, cuman nggak berlebihan. Seperti itu, harus dibuang. Dan ini parit yang kemarin saya lalui waktu mengantarkan material punya Mas Rohmat ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa dipasang saat ini. Kemarin saya ngantarnya lumayan jauh, perjalanan 3 jam kurang lebihnya ya, 3 jam. Cuman saya kalau untuk kilometernya saya nggak tahu ya, cuman tahunya perjalanan saya itu 3 jam. Nah, ini di sini juga sudah disemprot ya, si racun rumput supaya kelihatan terang. Ini masih ada satu rumah di sini, ada lagi di sebelahnya. Wah, rumahnya ini di belakang aja sarang paletnya itu, tapi kayaknya nggak ada isinya ya, kayaknya nggak ada isinya itu. Iya, nggak ada isinya ya sarangnya. Terus kita langsung ke sini lagi. Kurang lebih saya jalan kemarin dari sana ya, dayung keluar. Itu ada berapa menit saya keluar sini. Kita belusukan lagi ya, mencari sesuatu yang belum pernah kita ketahui yang ada di dalam sini. Ini ada kayu besar di sini. Nah. Ini jalan satu tapak ini yang sering dilalui Pak Kamto waktu Pak Kamto misalnya cari kayu bakar ataupun cari apa ya ke sini. Nah, jadi jalannya ini satu tapak, tidak bisa dilalui motor ya. Biarpun bisa tapi ya setengah mati nih. Jarang dilewati orang ya ke sini, jarang sekali dilalui, hanya sekali-kali aja dilewati ke sini. Kelihatan rumahnya sudah di situ. Sudah jadi hutan semua itu, sudah jadi hutan. Kalau dulu saya memang waktu pembangunan transmigrasi ini, saya sering sekali ke sini ya untuk mengantarkan material ya. Kadang jam 11 malam itu saya baru pulang dari sini. Ini ya, ada kayu bakar di sini. Ini Pak Kamto yang nyari ini. Kadang jam 11 malam, kadang sampai mulai start dari rumah itu habis sholat isya itu start ngantar ke sini, pulang itu ya sampai jam 1 jam 2 itu biasa sudah dulu. Tapi banyak waktu itu kan karena semak betul kesananya sudah. Waktu itu kan karena banyak temannya, jadi berani ya karena banyak temannya. Kalau arah dari Selimo waktu pembangunan sini, arah dari tempat saya itu ke sini itu banyak temannya ya. Tapi kalau yang arah dari Apung saya sering sendiri dulu, karena ada 2 tempat ya. Material dari arah Apung sana, sebelah sana ya sungai, terus dari Selimo.
Coba saya lanjut lagi ke sini ya. Ini bekasnya dilewati orang. Dilewati orang ini. Ih. Teruskan enggak ya? Teruskan enggak ya? Kayaknya semak betul ini. Nggak usah lah. Jadi ini sedikit lagi, mungkin saya bisa teruskan ya. Tak teruskan aja lah. Wih, kayaknya sudah dilewati orang. Ini orang mancing kayak ini. Sampai bekasnya busuk-busuk ya. Ini kayaknya orang mancing sini. Nah ini bekasnya dilewati orang. Nah ini sungai besarnya di situ ya. Nanti kita lihat. Sudah dekat lagi. Nah di sini masih ada satu rumah ini ya. Nggak begitu kelihatan ini. Ini masih satu rumah di sini, paling ujung sendiri. Paling ujung sendiri rumah. Tapi nggak begitu kelihatan ya. Dulu, aduh, megap-megap saya. Dulu di sini ya ada kayu dungun ya, atau kayu yang seperti itu ya, berdiri di ujung di sini. Saya ingat itu. Nah, kan sampai di sini dulu. Itu bekas akarnya ya. Nah, ini bekas. Oh, tumbang. Ternyata ambruk ini kayu dungunya. Saya ingat waktu saya masukkan material dari sebelah sana ya, dari apung. Itu kayu ini masih berdiri di sini. Ini ya. Sekarang sudah ambruk. Dan waktu saya mengantarkan material lewatnya sini ya. Arahnya saya dari bawah sana masuk ke sini. Terus masuk parit ini. Lumayan magep-magep. Jadi ini sungai besar juga di sana ya. Ini yang Sungai Jelare. Jadi untuk wilayah Tanjung Selor, terus Limut 3, Sepungur, ini dikelilingi sungai ini, sungai sama sungai sana ya, sungai Sabanar ya. Dikelilingi sungai. Cuma kayak pulau gitu, cuma kan luas lokasinya. Itu. Aduh. Jadi seperti itu ya. Ini kalau untuk tempat mancing aja di sini adalah kalau ikan-ikan bagus kalau pas air bening, ikan putih ya, ikan putih, ikan kakap ataupun ikan black bass itu masuk ke sini kalau pas air bening. Yang penting umpannya umpan hidup ya, seperti udang hidup ya. Kalau udang mati biasanya yang makan itu ikan otek. Ikan otek yang semacam ikan baung tapi warnanya dadanya putih, atasnya agak gimana ya, putih-putih coklat gitu, seperti ikan yang ada sumutnya itu loh di depannya ya, persis kayak baung cuma beda warna, sama moncong mulutnya itu beda. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi di daerah sini ini masih ada beberapa rumah yang tidak ditempati ya, atau tidak ditinggali dikarenakan susah untuk bertani. Ketika kita menanam sayur sering terendam, terus apalagi di pinggiran seperti ini pasti gangguannya itu sangat banyak sekali ya. Bukan hanya sekedar air pasang, tapi binatang-binatang pengganggu ya, seperti monyet itu banyak sekali. Mau tanam yang nggak suka dimakan monyet tapi harganya murah, kecuali daun bawang. Tapi kalau daun bawang pun kalau di dekat muara seperti ini itu otomatis sering terendam karena air asin. Ini kan dekat muara ya, yang diantisipasikan air bening atau
air payo. Biarpun di tempatnya Pak Kamto itu ya, biarpun ditanggul seperti itu, nanti kalau sampai air payo masuk, daun bawang pun bisa mati ya. Mohon maaf, ini agak megap-megap saya. Jadi di situ ada beberapa rumah lagi. Mungkin ada yang sudah ini di sini rumah juga itu. Nggak begitu kelihatan ya. Aduh, tertutup. Ada beberapa rumah lagi di sana. Karena tidak ditempati jadi semak belukar seperti ini. Ini lokasinya Pak Kamto waktu sebelum punya kompor, cari kayunya di sini. Itu rumah di situ kelihatan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah di deretan sini yang tidak ditempati ya. Nah, ini kelihatan ya rumahnya tuh, putih-putih di rumah. Panas, sudah panas, belusukan, terus kena ini apa namanya, rumput-rumput. Rasanya perih-perih gimana. Karena saya dari kecil memang sudah terbiasa masuk hutan seperti ini ya. Dari kecil sudah terbiasa, apalagi aku sudah di sini. Dulu waktu saya kerja apa namanya, gesek, itu ya sudah sering masuk hutan seperti ini sendiri, itu sudah sering sekali. Cuman ya sekarang aja sudah jarang-jarang ya masuk hutan. Ya kalau masalah ular binatang seperti itu ya mungkin ada, sering saya pernah ketemu, cuman ya alhamdulillah selama kita tidak mengganggu, insya Allah ular pun tidak mengganggu, kecuali kita dalam posisi apa namanya, ularnya dalam posisi kejepit mungkin ya, seperti misalnya keinjak atau gimana mungkin ya. Biasanya sering ada di sini ularnya, ular sanca. Ular sanca itu apa ya, ya sanca loh. Terus kobra itu di sini juga banyak, tapi kobranya yang banyak biasanya yang hitam ya, bukan yang kuning. Ada ya yang kuning itu juga sering dijumpai, cuman jarang ya, nggak kayak yang hitam. Kalau yang hitam sering dijumpai, apalagi yang ular ini yang belang kuning tuh, ular apa namanya itu, di sini banyak betul. Ini rumahnya sudah lama nggak ditinggali ya, sudah kosong. Terus jembatannya mau patah ini. Ya Allah, capeknya. Kosong. Sempat orangnya kesini nyemprot ini ya, membersihkan ini setelah tahu, melihat di YouTube rumah sebelah sudah dibersihkan. Terus kesini pun beliau terus kesini nyemprot, ikut membersihkan sekitar sekeliling rumahnya. Jadi sekeliling sini masih hutan ya. Sebenarnya dulu sudah dibuka bersih, cuman karena sudah bertahun-tahun ya, kurang lebih itu sampai sekarang itu 8 tahunan. Dulu pernah dibuka, tapi karena lama nggak ditempati atau nggak dibersihkan, akhirnya menjadi hutan muda lagi. Baiklah teman-teman semuanya, jadi ini saya kembali arah ke rumah Mas Rohmat. Jadi saya sudah sampai ke ujung sana, berusukan melihat transmigrasi yang lama tidak ditempati. Akhirnya
sampai ujung juga saya jalan kaki. Kembali lagi ke tempatnya Mas Rohmat. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak konten Bukit Tunggal 84. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Terima kasih. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.